Welcome back on Design. Kali ini kita udah ada di kantor yang bergerak di bidang desain dan juga interior. Selain karyanya yang emang menarik, ternyata kantornya juga menarik banget nih. Penasaran kan seperti apa kantornya? Langsung masuk aja yuk! Halo Bu, selamat datang. Terima kasih. Apa kabar nih? Baik Bu. Bu, saya mau nanya-nanya nih tentang kantornya, tentang Priorindo. Boleh ya? Boleh, silakan Bu. Duduk. Tadi kan saya lihat-lihat nih kantornya ya, tapi baru sekilas sih lihat-lihatnya. Di kantornya ini banyak menggunakan material jati Belanda. Betul. Boleh dijelasin nggak konsep kantornya itu apa ya? Konsep kantor kita tuh sebenarnya simpel sekali ya, industrial, gimana kita memanfaatkan barang-barang yang murah dengan sederhana tapi dengan konsep desain yang menarik lah ya. Gimana dari kita tidak cuma jati Belanda ya, dengan besi yang kita expose, besinya karatan, malahan kita tidak cat, lantai juga cuma di floor, ceiling juga kita expose juga. Buat suasana kantor kita juga tidak terlalu formal ya. Biar lebih nyantai. Pegawainya jadi nggak cepet bosan, jenuh gitu di dalam kantor ya. Betul. Iya. Nah kalau di kantor ini ada area apa aja sih? Kita karena kita small office ya, nggak terlalu banyak area yang ada, kita pisahkan bagian accounting, bagian tim desain. Di desain itu dia orang bebas mau denger lagu, tidak terlalu kaku lah seperti kantor yang lain. Iya, karena butuh inspirasi. Iya, saya bebasin supaya dia orang bisa kreatif lah. Benar. Oke deh kalau gitu. Nah Pak Stanley, boleh nggak sih aku jalan-jalan lagi di kantor? Oh silakan Bu. Lihat-lihatnya itu lebih puas. Silakan. Oke deh kalau gitu saya permisi dulu. Thank you Bu, makasih. Mari. Thank you. Sekarang aku udah ada di bagian dalam kantor. Seperti yang kita lihat, kantor ini tidak terlalu besar, tapi sudah bisa mencakup kapasitas yang cukup banyak. Nah, sesuai dengan tema dari kantor ini, yaitu industrialis, bisa kita lihat juga, di sini banyak penggunaan material-material yang mengusung kejujuran material tersebut. Seperti contohnya adalah ini. Ini adalah kayu jati Belanda. Nah, dia mengekspos keadaan kayunya yang memang sudah rustic, seperti ini. Nah, ada yang kayunya juga tidak terpotong dengan rata seperti ini. Nah, ini menarik banget. Dan sebelah sini kita udah ada di area administrasi. Area ini dipisahkan dengan menggunakan partisi. Sesuai dengan temanya yaitu industrialis, partisinya menggunakan material besi, dan kalau kita lihat lebih dekat lagi, besinya sudah terlihat nih rustic nih, ada bekas-bekas karatnya. Nah, ini menarik banget. Nah, dengan adanya pemanfaatan teralis besi yang ada di area, sangat memperkuat konsep industrialis. Selanjutnya kita beralih ke area desainer yuk. Sekarang kita udah ada di area desainer. Yang menjadi pembeda di area ini adalah adanya aksen di bagian dinding dan juga di bagian ceiling. Untuk area kerjanya, di sini mereka dibuat tidak terlalu tertutup sehingga sama desainer masih bisa berkomunikasi dengan baik. Dan dengan adanya partisi yang terbuat dari kaca ini, nah mereka masih memiliki privacy untuk masing-masing. Yo. Sekarang kita udah ada di ruang direksi. Nah, kebutuhan utama di ruang direksi adalah ini, area kerja. Furniture bisa kita lihat, mejanya yang simpel dilengkapi dengan backdrop yang sangat menarik yang menjadi fokus dan juga aksen di ruangan ini. Nah, perpaduan kayu dan juga HPL dipadukan dengan metal dengan finishing laser cutting membuat area backdropnya ini menjadi semakin menarik. Laser cutting adalah teknologi yang menggunakan laser untuk memotong bahan dan biasanya digunakan untuk aplikasi industri manufaktur. Laser cutting bekerja dengan mengarahkan output dari layar daya tinggi oleh komputer pada material yang akan dipotong. Seperti yang kita lihat, konsep industrial semakin kuat terlihat dengan mengekspos pipa AC dan pipa pemadam kebakaran yang ada di langit-langit ruangan. Beralih ke area meeting, yang menarik di area ini adalah adanya rak buku ini. Ini fungsinya untuk menaruh buku dan juga ada beberapa contoh-contoh material dan juga ada aksesoris. Nah, yang menarik adalah karena rak buku ini tidak dibuat simetris. Nah, untuk meja meetingnya,
Ini sangat menarik karena mejanya terbuat dari bongkahan kayu yang di finishing glossy, dilengkapi dengan adanya lampu yang sangat menarik ini seperti lilin-lilin, tapi ini bukan lilin asli pastinya, membuat area meeting ini terlihat terkesan simpel namun elegan. Meskipun interior kantor ini berkonsep industrial yang terlihat seperti warehouse, meeting area ini terlihat elegan dengan finishing perabot utama. Storage yang dibuat dengan warna putih terlihat seperti aksen di dalam ruangan. Dan yang paling menarik, terdapat pembatas area yang terbuat dari bata yang disusun secara acak, memperkuat tema industrialis yang ada di kantor ini. Wah, seru sekali ya kantor Priorindo ini. Konsep industrialis membuat para pegawai di sini merasa nyaman dan juga pastinya nggak cepat bosan. Nah, konsep industrialis bisa menjadi salah satu pilihan untuk diterapkan di ruangan kamu. Wah, seru sekali ya kantor dengan konsep industrial tersebut. Selanjutnya kita akan jalan-jalan untuk melihat tempat di mana kita dapat mencari furniture kayu yang sesuai dengan tema industrial sebelumnya. Yuk, check this out! Hai, kali ini kita udah ada di Jakarta Timur. Nah, di sepanjang jalan ini nih, banyak dijual furniture yang terbuat dari kayu. Salah satunya toko ini. Langsung kita tanya-tanya aja yuk. Halo Mbak, aku mau nanya-nanya dong. Sini kan banyak banget nih furniture-nya dari kayu. Kayu apa sih ini? Ini dari kayu jati Belanda. Oke, kayu jati Belanda. Nah, ini macam-macam kayak gini bisa custom juga nggak sih bikinnya, apa cuma beli yang udah jadi aja? Bisa custom. Bisa custom juga ya? Oh, nah ini range harga sekitar Yes. berapaan sih? Tergantung sih, kalau misalkan kayak meja begini nih, harganya 2,5, 250. Oh, 250.000, tuh murah. Kalau kayak gini nih, aku ada yang lihat beda yang ini sama ini kan beda nih. Iya. Bedanya apa? Ini beda finishingnya apa? Ini ternyata belum di finishing. Kalau ini pakainya dok, Hmm. kalau ini pakai finishing. Finishing yang gloss. Iya, Oh, gelap. tapi dua-duanya sama-sama udah di finishing kan? Biasanya kalau misalkan kita mau bikin, mau pesan, itu berapa lama? Tergantung mbak, misalkan mbaknya bikinnya banyak, antara sekitar 2 minggu, 3 minggu. Tapi kalau misalkan kita nggak ada pesanan di sini, bisa 2 hari, 3 hari. Itu juga kayak gitu ya? Tergantung tapi pesanannya apa itu, lemari. Oh, oke. Tergantung skala pemesanannya juga. Iya. Cuman relatif nggak terlalu lama ya? Iya. Maksudnya cepat gitu pengerjaannya ya? Oke deh. Mbak, aku mau lihat dulu boleh ya? Oke, makasih. Selain hasil akhir natural, ternyata furniture di sini juga bisa diberi pengecatan warna seperti ini. Ada cat duko dan ada pun seperti ini nih, furniture yang warna hitam ini menggunakan aplikatornya kuas. Jadi harganya pun jauh lebih murah dibanding pengecatan duko. Tapi hasilnya juga nggak kalah. Jenis furniture yang dijual di sini sangat variatif, mulai dari meja sampai ada juga lemari dan ada juga kursi. Jadi jenis kayu ini, kayu jati Belanda ini sudah cocok untuk digunakan dengan segala fungsi. Jadi dia pastinya kuat. Ada banyak sekali ya furniture kayu jatinya. Selain relatif murah, furniture ini juga memiliki kualitas yang sangat baik dan cocok untuk konsep desain industrial.